kapasitor tersebut diambil dari nama penemunya, yaitu Michael Faraday, yang berasal dari Inggris. Namun, farad adalah satuan yang sangat besar. Oleh karena itu, pada umumnya kapasitor yang digunakan dalam peralatan elektronika adalah satuan farad yang dikecilkan menjadi tipe farad, nanofarad, dan mikrofarad. Selanjutnya ada fungsi kapasitor. Yang pertama sebagai penyimpan arus atau tegangan listrik, kedua sebagai konduktor yang dapat melewati arus AC, yang ketiga sebagai isolator yang menghambat arus DC, yang keempat sebagai filter dalam rangkaian power supply atau satu daya, yang kelima ada sebagai kopling, keenam sebagai pembangkit frekuensi dalam rangkaian osilator, ketujuh sebagai penggeser fase, dan yang terakhir sebagai pemilih gelombang frekuensi. Selanjutnya ada jenis-jenis kapasitor. Yang pertama ada kapasitor tetap, yang nilainya konstan dan tidak berubah-ubah. Kapasitor tetap dibagi-bagi menjadi beberapa jenis juga berdasarkan material pengisinya. Yang pertama ada kapasitor keramik, kapasitor poliester, kapasitor kertas, kapasitor nika, kapasitor elektrolit, dan kapasitor aluminium. Seperti ini simbol kapasitornya. Ada kapasitor yang tidak memiliki polaritas, dan ada juga kapasitor yang memiliki polaritas. Jenis yang kedua adalah ada variabel kapasitor, merupakan kapasitor yang nilai kapasitansinya dapat diatur atau berubah-ubah. Secara khusus, kapasitor variabel ini terdiri dua jenis, yaitu variabel kapasitor dan primer. Seperti ini bentuknya untuk variabel kapasitor dan untuk primer. Maaf apa suara saya terdengar jelas ya? Sudah. Ya, takutnya nggak kedengeran. Pelan-pelan ya Kak. Oh iya. Kalau ada yang kurang jelas langsung disampaikan aja. Selanjutnya maaf ya. Selanjutnya ada rangkaian kapasitor. Yang pertama ada rangkaian paralel kapasitor. Rangkaian paralel adalah rangkaian yang terdiri dari dua buah atau lebih kapasitor yang disusun secara berderet atau berbentuk paralel. Sama seperti rangkaian paralel untuk resistor tadi ya, cuma untuk rumusnya rangkaian kapasitor ini berbanding terbalik dengan rangkaian resistor, di mana rumus untuk rangkaian paralel kapasitor itu sama dengan rumus untuk rangkaian seri resistor, di mana kapasitansi total adalah sama dengan nilai kapasitansi 1 ditambah nilai kapasitansi 2 dan seterusnya. Selanjutnya ada rangkaian seri kapasitor. Sama seperti resistor juga, satu kaki terhubung dengan satu kaki lain dari resistor lainnya, dan untuk rumusnya ini sama dengan untuk rangkaian paralel dari resistor, yaitu 1 per C total sama dengan 1 per C1 ditambah 1 per C2 ditambah 1 per C3 dan seterusnya. Selanjutnya ada transistor. Transistor adalah komponen semikonduktor yang memiliki berbagai macam fungsi seperti sebagai penguat, pengendali, pengarah, osilator, modulator, dan sebagainya. Secara umum, transistor dapat digolongkan menjadi dua keluarga besar, yaitu transistor bipolar dan transistor efek medan atau phase effect transistor. Perbedaan yang paling utama di antara dua pengelompokan tersebut adalah terletak pada bias input atau output yang digunakan. Transistor bipolar memerlukan arus
Kayaknya katanya masih di kapasitor tuh. Kalau di sistem nggak kelihatan ya mau ya. Iya. Nah ini udah nanti. Ya maaf ya. Oke. Ulang dari yang tadi ya, perbedaan yang paling utama di antara dua pengelompokan tersebut, perbedaan antara transistor bipolar dengan transistor efek Medan adalah terletak pada bias input atau output yang digunakan. Transistor bipolar memerlukan arus untuk mengendalikan terminal lainnya, sedangkan transistor efek transistor hanya menggunakan tegangan saja. Pada pengoperasiannya, transistor bipolar memerlukan muatan pembawa atau carrier, hole, dan elektron, sedangkan TOS hanya memerlukan salah satunya. Seperti ini simbol-simbol untuk kapasitor. Pertama ada transistor bipolar tipe NPN, dan di bawahnya ada transistor bipolar tipe PNP. Di sini tuh perbedaannya hanya tanda panah pada emitter ya. Kalau NPN itu menuju ke emitter, sedangkan PNP ini dari emitter. Selanjutnya ada transistor MOSFET. Di sini ada kanal N dan kanal P. Dan untuk MOSFET di sini ada 4 simbol. Dan untuk transistor UJT ini seperti ini. Ada 2 basis. Selanjutnya penjelasan untuk transistor bipolar. Transistor bipolar adalah transistor yang struktur dan prinsip kerjanya memerlukan perpindahan muatan pembawanya, yaitu elektron di kutub negatif, untuk mengisi kekurangan elektron atau hole di kutub positif. Bipolar berasal dari kata bi yang artinya dua dan kata polar yang artinya adalah kutub, dan berarti memiliki 2 kutub. Transistor bipolar juga sering disebut juga dengan singkatan BJT atau kepanjangannya adalah bipolar junction transistor. Transistor bipolar terdiri dari 2 jenis, yaitu transistor NPN dan transistor PNP. Tiga terminal transistor ini diantaranya adalah terminal basis disimbolkan dengan huruf B, kolektor disimbolkan dengan huruf C, dan emitter disimbolkan dengan huruf E. Transistor NPN adalah transistor bipolar yang menggunakan arus listrik kecil dan tegangan positif pada terminal basis untuk mengendalikan aliran arus dan tegangan yang lebih besar dari kolektor ke emitter. Dari kolektor ke emitter. Sedangkan transistor PNP adalah transistor bipolar yang menggunakan arus listrik kecil dan tegangan negatif pada terminal basis untuk mengendalikan aliran arus dan tegangan yang lebih besar dari emitter ke kolektor. Selanjutnya ada FET atau Phase Effect Transistor, merupakan jenis transistor yang menggunakan listrik untuk mengendalikan konduktivitasnya. Yang dimaksud dengan medan listrik di sini adalah tegangan listrik yang diberikan pada terminal gate untuk mengendalikan aliran arus dan tegangan pada terminal drain ke terminal source. FET ini juga sering disebut dengan transistor unit bar karena pengoperasiannya hanya tergantung pada salah satu muatan pembawa saja, apakah muatan pembawa tersebut merupakan elektron maupun hole. Transistor jenis FET ini terdiri dari 3 jenis, yaitu JFET, MOSFET, dan UJT. JFET atau Junction Phase Effect Transistor adalah transistor efek Medan yang menggunakan persimpangan atau junction PN-PN. Dia terbalik sebagai isolator antara gerbang gate dan kanalnya. JFET terdiri dari 2 jenis, yaitu JFET kanal C dan JFET kanal N. JFET terdiri dari 3 kabel terminalnya yang masing-masing terminalnya tersebut diberi nama gate, drain, dan source.
MOSFET adalah transistor efek medan yang menggunakan isolator, biasanya menggunakan silikon dioksida, yang terminalnya adalah diantaranya gerbang, gate, dan kanalnya. MOSFET ini juga terdiri dari dua jenis konfigurasi, yaitu MOSFET depletion dan MOSFET enhancement, yang masing-masing jenis MOSFET ini juga terbagi menjadi MOSFET kanal P dan MOSFET kanal N. Sama seperti JFET ya, MOSFET terdiri dari tiga kaki terminal, yaitu gate, drain, dan source. Selanjutnya ada unit junction transistor yang merupakan jenis transistor yang digolongkan sebagai coil efek transistor karena pengoperasiannya juga menggunakan medan listrik atau tegangan sebagai pengendalinya. Berbeda dengan jenis FET lainnya, UJT memiliki dua terminal basis, yaitu B1 dan B2 dan satu terminal emitter. UJT digunakan khusus sebagai pengendali atau switch dan tidak dapat dipergunakan sebagai penguat seperti jenis transistor lainnya. Selanjutnya ada dioda. Bentar saya baca pertanyaan ya. Untuk Mas Iqbal, baca masalahnya tadi sudah saya jelaskan ya. Dan Mas Fikri, ini transistor biasanya dipakai buat apa ya? Transistor itu biasanya dipakai buat penguat, bisa juga dipakai buat switch. Selanjutnya ada dioda. Dioda adalah komponen elektronika aktif yang terbuat dari bahan semikonduktor dan mempunyai fungsi untuk menghantarkan arus listrik ke satu arah tetapi menghambat arus listrik di arah sebaliknya. Dioda pada umumnya memiliki dua elektroda atau terminal, yaitu anoda dan katoda, dan memiliki prinsip kerja yang berdasarkan teknologi penemuan semikonduktor, yaitu dapat mengalirkan arus dari sisi tipe P atau anoda menuju ke sisi tipe N katoda, tetapi tidak dapat mengalirkan arus ke arah sebaliknya. Berdasarkan fungsi dioda dapat dibagi menjadi beberapa jenis, diantaranya adalah yang pertama ada dioda pengarah yang berfungsi sebagai pengarah arus AC ke arus DC. Selanjutnya ada dioda Zener yang berfungsi sebagai pengaman rangkaian dan juga sebagai penstabil tegangan. Selanjutnya ada dioda LED yang berfungsi sebagai lampu indikator ataupun lampu penerangan. Selanjutnya ada dioda foto atau photodiode yang berfungsi sebagai sensor cahaya. Dan terakhir ada dioda Schottky yang berfungsi sebagai pengendali. Seperti ini bentuk titik dan simbol untuk dioda. Dioda yang jenis pertama ini merupakan dioda yang paling sering ditemui dalam rangkaian elektronika, terutama pada rangkaian power supply dan rangkaian frekuensi radio. Dioda jenis ini disebut juga sebagai dioda normal atau normal diode karena merupakan dioda standar yang paling umum digunakan atau dioda pengarah. Karena biasanya digunakan sebagai pengarah pada satu diode. Dioda ini juga dikenal dengan nama PN junction diode. Selanjutnya ada bridge diode atau jembatan dioda. Pada dasarnya adalah dioda yang terdiri dari 4 dioda normal yang pada umumnya digunakan sebagai pengarah gelombang penuh dalam rangkaian pencatu gaya atau power supply. Dengan menggunakan dioda bridge ini, kita tidak perlu melaju rangkaian 14 dioda normal menjadi rangkaian pengarah tegangan AC ke tegangan DC, karena telah dikemas oleh resisten menjadi satu komponen saja sehingga kita lebih dioda bridge ini memiliki 4 aktif terminal, yaitu 2 aktif terminal itu untuk masukkan tegangan atau arus gelas AC dan 2 aktif terminal untuk output positif.
ini ya, seperti ini ada input di sini dan sini, sedangkan untuk output ada di sini dan di sini. Selanjutnya ada dioda Zener. Dioda Zener adalah jenis dioda yang dirancang khusus dan dapat beroperasi di rangkaian reverse bias atau bias balik. Karakteristik dari dioda Zener ini adalah dapat melewati arus listrik pada kondisi bias terbalik apabila tegangan mencapai titik tegangan tertentu. Namun pada saat forward bias atau bias maju, dioda Zener ini dapat mengantarkan arus listrik seperti dioda normal atau umum. Dioda Zener dapat memberikan tegangan referensi yang stabil sehingga banyak digunakan sebagai pengatur tegangan atau voltage regulator pada proses daya. Seperti ini lama untuk dioda Zener. Dan selanjutnya yang paling banyak digunakan ini ada LED emitting diode atau LED. Merupakan jenis dioda yang dapat memancarkan cahaya monokromatis ketika diberikan tegangan maju atau forward bias. LED ada yang berwarna merah, hijau, kuning, biru, hijau, dan putih tergantung pada panjang gelombang dan jenis senyawa semikonductor yang digunakan. Dalam kehidupan sehari-hari, kita dapat menemukan aplikasi LED di lampu-lampu penerangan rumah maupun jalan raya, lampu indikator pada peralatan elektronik dan listrik, lampu dekorasi dan iklan, serta backlight industri LED. Selanjutnya ada photodiode. Berbeda dengan LED yang memancarkan cahaya, photodiode ini adalah jenis dioda yang dapat mengubah energi cahaya menjadi arus listrik. Artinya dia memanfaatkan energi cahaya sebagai energi nanti untuk diubah menjadi arus listrik. Dioda foto ini sering digunakan sebagai sensor untuk mendeteksi cahaya seperti pada sensor cahaya, kamera, sensor penghitung kendaraan, scanner barcode, dan peralatan. Dioda foto ini dapat dibagi menjadi dua jenis, yaitu dioda fotovoltaik yang menghasilkan tegangan seperti sel surya dan dioda fotokonduktif yang tidak menghasilkan tegangan dan harus diberi sumber tegangan untuk menggerak tegangan. Selanjutnya ada laser diode. Dioda laser adalah jenis dioda yang dapat menghasilkan radiasi atau cahaya koherent yang dapat dilihat oleh mata dan spektrum inframerah ketika dialiri arus listrik. Dioda laser ini sering digunakan pada perangkat audio atau video seperti player DVD dan Blu-ray, laser pointer, scanner barcode, alat ukur jarak, dan printer laser. Laser diode pada dasarnya adalah singkatan dari Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation. Selanjutnya ada karakter diode atau yang kadang-kadang disebut juga dengan dioda varietas. Ada jenis dioda yang memiliki sifat karakteristik yang berubah-ubah sesuai dengan tegangan yang diberikan. Dioda karakter ini sering digunakan di rangkaian-rangkaian yang berkaitan dengan frekuensi seperti osilator, TV planet, dan radio remote. Simbol dioda karakter atau dioda varietas ini dilambangkan dengan sebuah dioda yang ujungnya ditambahkan buah kapasitor. Ini ya, ujungnya ada seperti kapasitor. Selanjutnya ada dioda tunnel atau dioda terowongan, adalah jenis dioda yang mampu beroperasi pada kecepatan yang sangat tinggi dan dapat berfungsi dengan baik pada gelombang mikro atau microwave. Dioda tunnel ini biasanya digunakan di rangkaian pendeteksi frekuensi dan konverter. Dioda tunnel ini disebut juga dengan dioda. Nama S1 ini diambil dari nama penemu dioda jenis. Dan jenis dioda yang terakhir ada dioda Foxy, yang merupakan jenis dioda dengan tegangan maju yang lebih rendah dari dioda normal pada umumnya.
Pada arus rendah, tegangan statik bisa berkisar antara 0,15 volt hingga 0,4 volt. Tegangan ini lebih rendah dari dioda normal yang terbuat dari silikon yang memerlukan 0,6 volt. Dioda ini banyak digunakan pada aplikasi rectifier atau penyangga, clamping, dan juga aplikasi RF atau frekuensi radio. Demikian adalah materi untuk komponen dasar elektronika. Sebelum masuk ke materi yang selanjutnya tentang gerbang logika dasar, apakah ada yang ingin ditanyakan? Iya Kak, bertanya Kak. Ya, silakan. Bedanya dioda yang biasa dengan dioda seperti apa ya? Perbedaan dioda biasa dengan dioda Schottky yang sudah disebutkan tadi kan, dioda Schottky merupakan jenis dioda dengan tegangan maju yang lebih rendah dari dioda normal pada umumnya. Yang membedakannya itu tegangan jatuh atau breakdown voltage yang berkisar dari 0,15 volt hingga 0,4 volt. Sedangkan dioda normal yang terbuat dari silikon memerlukan 0,6 volt sebagai tegangan jatuh atau breakdown voltage. Apakah sudah jelas atau kurang jelas? Berarti bedanya dioda seperti sama dioda biasa cuma tegangan satu ya Kak? Iya. Iya. Ya, simbolnya juga berbeda ya. Kalau dioda biasa kan cuma ada seperti segitiga dan lurus ya, sedangkan dioda seperti itu seperti ini, kayak ada huruf S atau jangan itu. Apakah ada yang ingin ditanyakan lagi? Sudah terlihat fotonya? Sudah Kak. Selanjutnya kita lanjut ke materi gerbang logika. Yang pertama ada pengertian gerbang logika atau dalam bahasa Inggris disebut dengan logic gate, adalah dasar pembentuk sistem elektronika digital yang berfungsi untuk mengubah satu atau beberapa input masukan menjadi sebuah sinyal output keluaran yang gerbang logika beroperasi berdasarkan sistem bilangan biner, yaitu bilangan yang hanya memiliki dua kode simbol, yakni 0 dan 1, 0 dan 1, dengan menggunakan teori algebra boolean. Gerbang logika yang diterapkan dalam sistem elektronika digital pada dasarnya menggunakan komponen-komponen elektronika seperti IC, dioda, transistor, relay, optik, maupun elemen SMK. Input dan output pada gerbang logika hanya memiliki dua level. Dua level tersebut pada umumnya dapat dilambangkan dengan high dan low, true or false, on or off, dan satu atau nol. Contoh penerapannya ke dalam rangkaian elektronika yang memakai transistor TTL atau transistor logik, maka 0 volt dalam rangkaian akan diaplikasikan sebagai low atau soft 0, sedangkan 5 volt akan diasumsikan sebagai high atau 1. Seperti jika kita memprogram pada Arduino itu ya, high dan low gitu. Selanjutnya dari jenis-jenis gerbang logika, yang pertama ada gerbang AND, gerbang OR, gerbang NOT.
gerbang N, gerbang NOR, gerbang XOR atau exclusive OR, dan gerbang XNOR atau exclusive. Yang pertama ada gerbang N. Gerbang N memerlukan 2 atau lebih masukan input untuk menghasilkan hanya satu keluaran atau output. Gerbang N akan menghasilkan keluaran output logika 1 jika semua masukan input bernilai logika 1, dan akan menghasilkan output logika 0 jika salah satu dari masukan output bernilai logika 0. Simbol yang menandakan operasi bank logika N adalah tanda titik atau tidak memakai sama sekali. Contohnya adalah Z sama dengan X jika X and Y, dan Z sama dengan XY. Di sini ada simbol VKN seperti ini ya. Untuk pada sambungan input ini lurus dan memiliki satu output. Ada kebenarannya di sini jika input X adalah 0 dan input Y adalah 0, maka outputnya adalah 0 juga. Sedangkan jika kita memasukkan input untuk X1 dan Y adalah 1, maka outputnya akan bernilai 1 juga. Seperti perkalian biasa ya. 0 kali 0 ini 0, 0 kali 1 0, 1 kali 0 0, dan 1 kali 1 kali 1. Selanjutnya ada gerbang OR. Gerbang OR ini memerlukan 2 atau lebih masukan input untuk menghasilkan satu keluaran atau output. Gerbang OR ini akan menghasilkan keluaran output 1 jika salah satu dari masukan input bernilai logika 1. Dan jika ingin menghasilkan keluaran output logika 0, maka semua masukan input harus berlogika 0. Prinsipnya ini seperti penjumlahan yang disimbolkan juga dengan tanda plus. Simbolnya di sini untuk sambungan pada masukan ini sembung, lalu memiliki satu output. Seperti pada penjumlahan biasa, 0 tambah 0, 0, 0 tambah 1, 1, 1 tambah 0, 1, dan 1 tambah 1 tetap 1 karena hanya memiliki dua nilai logika, yaitu 0 dan 1. Selanjutnya ada gerbang NOT. Gerbang NOT hanya memerlukan sebuah masukan input untuk menghasilkan hanya satu keluaran output. Gerbang NOT disebut juga sebagai inverter atau pembalik karena menghasilkan keluaran yang berlawanan dengan masukan atau input. Jika dilihat di tabel kebenaran ya, jika inputnya itu 0, maka output 1, dan jika input 1, outputnya adalah 0. Simbolnya seperti ini, memiliki satu input, lalu sambungannya ini pertama seperti bentuk segitiga dan ada lingkaran kecil. Selanjutnya ada gerbang logika NAND. Arti NAND adalah not N atau bukan N. Gerbang NAND merupakan kombinasi dari gerbang N dan gerbang NOT yang menghasilkan kebalikan dari keluaran atau output gerbang N. Gerbang NAND akan menghasilkan keluaran logika 0 apabila semua masukan input pada logika 1, dan jika terdapat sebuah input yang bernilai 0, maka akan menghasilkan output logika 1. Bisa dilihat di sini simbolnya itu seperti gerbang N, lalu di belakangnya diberi lingkaran kecil sebagai simbol NOT. Keluaran ini berkebalikan dengan tabel dengan gerbang N ya, dimana jika kita memasukkan input untuk X1 dan Y sama dengan 1, maka output di sini bernilai 0.
Selanjutnya ada gerbang NOR. Gerbang NOR ini kombinasi dari gerbang OR. Di sini disimbolkan gerbang OR yang ada titik NOR-nya. Dan tabel kebenarannya ini outputnya berbanding terbalik dengan gerbang OR yang menghasilkan satu apabila salah satu atau kedua inputnya ini satu. Sedangkan pada gerbang NOR, output akan bernilai satu jika kedua inputnya adalah nol. Selanjutnya ada gerbang XOR. Gerbang XOR adalah singkatan dari exclusive OR yang terdiri dari dua masukan input dan satu keluaran atau output logika. Gerbang XOR akan menghasilkan keluaran logika satu jika semua masukannya mempunyai nilai logika yang berbeda. Jika nilai logika inputnya sama, maka akan memberikan hasil keluaran logika input. Jadi untuk gerbang logika XOR, kedua inputnya harus dinilai sama, X berbeda. Jika X 0, maka Y harus 1 untuk menghasilkan output 1. Dan jika X ini bernilai 1, maka Y harus bernilai 0 untuk menghasilkan output 1. Simbolnya seperti ini. Dan selanjutnya ada gerbang XNOR. Gerbang XNOR ini merupakan kombinasi dari gerbang XOR dan gerbang NOR. Gerbang XNOR akan menghasilkan keluaran atau output logika 1 jika semua masukan atau inputnya bernilai logika yang sama, serta akan menghasilkan keluaran logika 0 jika semua masukannya atau inputannya bernilai logika yang berbeda. Hal ini merupakan kebalikan dari gerbang XOR atau exclusive OR. Bisa dilihat di sini simbolnya ini seperti XOR, cuma di sini ditambah titik kecil sebagai simbolnya. Outputnya ini berbanding terbalik dengan output pada gerbang XOR, di mana jika X dan Y ini bernilai sama atau 0, 0 dan 1, maka outputnya akan bernilai 1. Sebelum lanjut ke materi rangkaian gerbang logika, apakah ada yang ingin ditanyakan untuk gerbang logika dasarnya? Apakah saya terdengar jelas? Benar ya. Ada yang ingin ditanyakan? Tidak. Contoh penerapan gerbang logika. Contoh penerapan gerbang logika itu kalau kita sejauh ini kalau di praktek itu kita buat menghidupkan LED ya. Kalau tak ingin LED-nya nyala atau mati, bisa dibuat dengan rangkaian logika atau sebentar saya lakukan.
juga kebanyakan digunakan dalam sistem elektronika digital dengan menggunakan komponen-komponen elektronika seperti IC, transistor, relay, juga output maupun elemen mekanikal. Ini buat rangkaian seperti di Arduino itu on off seperti itu. Pengaplikasian berbagai Share screen-nya kayaknya belum diganti loh. ya. Sudah nanti dulu. Udah rangkaian logika. Ya. Nah, ini pengaplikasian gerbang logika ini digunakan di rangkaian logika. Rangkaian logika secara garis besar dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama ada rangkaian kombinasional dan yang kedua adalah rangkaian sekuensial. Perbedaan dari rangkaian kombinasional dengan rangkaian sekuensial adalah di rangkaian sekuensial ini ada feedback atau umpan balik pada umpama ada rangkaian kombinasional seperti berfungsi mengubah posisinya menjadi sinyal diskrit dengan kombinasi keluarannya ini ada N, dan N merupakan jumlah bit masukan dengan hitungan N sama dengan Z pangkat N. Jadi kalau kita masukkan atau sinyal inputnya itu ada 1, nanti keluarannya itu ada 2,1 atau 2 kode 1 ke 2. Input 1 menjadi 2 output. Rangkaiannya dapat dibentuk dengan M atau OR gate. Jumlah masukkan input lebih kecil dari jumlah keluaran output. Hanya satu output yang aktif dari banyak input yang diberikan. Ini ada rangkaian 2 ke 4 diporsir seperti atau diporsir 2 ke 4. Ada kebenarannya jika melakukan 1 dan 2 ini 0, maka akan menghasilkan S1 bernilai S0 bernilai 1, S1 bernilai 0, S2 bernilai 0, dan S3 bernilai 0. Seperti ini rangkaian menggunakan 4 buah gerbang N dan 2 buah gerbang NOT pada input. Selanjutnya ada rangkaian metode 3 ke 8. Kalau ini inputnya ada 3, outputnya ada 8. 2 ke 3, 8. Menggunakan 8 buah gerbang logika N dan 3 buah gerbang diberikan 8 buah output. Ada H0, Y0, Z0 sampai H0. Selanjutnya ada second segment. Ini banyak digunakan untuk menunjukkan inputnya ada dari A, B, C, dan D, dan outputnya ini untuk mengaktifkan atau menampilkan angka
kita menggunakan 9 buah 7 buah led, ada A, B, C, D, E, F, dan G. Sebagai contoh, jika kita ingin menampilkan angka 1, maka led yang aktif ini adalah D dan C saja. Apabila led tidak aktif. Rutinitas 1 ini frekuensi yang nyala adalah led bagian B dan C. Untuk angka 8, nanti outputnya atau keluarannya ini semua led pada second segment akan menyala. Kemudian ada encoder, dari kebalikan dari decoder. Rangkaian ini berfungsi mengubahnya bit menjadi kesekian. Contoh encoder yaitu desimal to bit encoder, merubah satu desimal menjadi desimalnya seperti sebuah kalkulator. Rangkaiannya dapat dibentuk menggunakan pen atau order. Di sini dicontoh menggunakan order. Jumlah melakukan input lebih banyak dari jumlah keluaran atau output. Dapat digunakan untuk konversi. Sebagai contoh di sini, jika ingin mendapatkan nilai 1, maka kita harus mengaktifkan input 1. Dan jika mau mengaktifkan 2, desimal 2, maka kita akan mengaktifkan input pada 2. Di sini dari desimal ke 2. Selanjutnya ada multiplexer atau pemilih data, adalah perangkat pemilih beberapa jenis data ke dalam satu jalur data untuk dikirim ke titik lain. Rangkaian logika yang memilih informasi binar dari skala 1, 2, garis input dan memindahkannya ke garis output binar. Jadi di sini ada dua jenis input, ada bit dan lalu diproses. Di sini dicontoh menggunakan 4 buah gerbang dan 2 buah gerbang proses dan 1 buah gerbang OR untuk outputnya. Selanjutnya ada rangkaian demultiplexer atau data distributor yang merupakan kebalikan dari multiplexer yang mengambil sebuah input kemudian menyebarkannya ke beberapa output. Yang tadi mengumpulkan dari 2 jenis input ke dalam satu output, ini ada 2 jenis input yang menjadi 4 output. Selanjutnya ada adder atau penjelas, berfungsi menggunakan 2 buah bilangan yang telah dikonversikan menjadi bilangan-bilangan. Sebenarnya bilangan binar sama robot atau masih kurang jelas suaranya. Di aku udah jelas. Hubungan binar sama robotik. Robotik itu kan membutuhkan banyak komponen, banyak rangkaian. Dan rangkaiannya itu nggak cuma analog, ada yang digital, jadi kita membutuhkan kodenya. Selanjutnya
Ini edger itu dibagi menjadi dua jenis. Yang pertama ada half edger dan yang kedua nanti ada full edger. Half edger yaitu suatu gerbang logika kombinasional yang dapat melakukan pembunuhan bilangan biner satu bit. Ada dua masukan dan dua keluaran. Satu bit dipakai untuk satu pembunuhan atau pin, sedangkan yang lain dipakai untuk simpanan atau sharing. Pembunuhan ini belum ikut sertakan simpanan dari bit sebelumnya. Sebuah half edger bisa dibangun dengan beberapa XOR dan bit AND. Seperti ini simbolnya. Dan tanda kebenarannya adalah jika 0 tambah 0 ini sharingnya 1 dan sum atau jumlahnya itu 0. 0 ditambah 1 hasil penjumlahannya itu 1. Dan untuk input 1 ditambah 1 ini memiliki garis 1 dan sum 0. Seperti ini bentuk rangkaiannya. Dan yang kemudian ada full edger yang melakukan operasi penambahan pada 3 bit biner, sering disebut sebagai A, B, dan C. Full edger menghasilkan 2 bit output yang biasanya diwakili dengan sinyal out atau sama. Full edger menyumbangkan 2 bit input ditambah dengan nilai carry out dari penambahan bit sebelumnya. Seperti pada kebenaran, jika di sini 0 ditambah 1 maka sumnya ini 1 dan sharingnya 0. Sedangkan jika 1 ditambah 1 ini sumnya ada 1, sumnya ada 1 dan M1 ini ada 1. Selanjutnya ada subtractor atau pengurang yang berfungsi mengurangkan dua buah bilangan yang telah dikonversikan menjadi bilangan-bilangan biner. Yang pertama ada half subtractor yang mengurangkan dua buah bit input dan menghasilkan nilai hasil pengurangan atau diferensi dan nilai yang ditunda atau total. Half subtractor diletakkan sebagai pengurang dari bit terima. Begitu tidak ada kesimpulannya. Jika 0 dikurangi 0 maka hasil pengurangannya adalah 0 dan borok ini 0. Sedangkan jika 0 dikurangi 1 di sini ada hasil pengurangannya ini ada 1 dan borok outnya ini ada 1. Untuk input A1 dan B0 hasil pengurangannya adalah 1 tanpa borok out. Dan untuk input 1 dan input B1 maka hasil pengurangannya 0 dan tanpa borok out. Selanjutnya ada full subtractor, yaitu mengurangkan 2 bit input dan nilai borok out dari pengurangan bit sebelumnya. Output dari full subtractor adalah hasil pengurangan atau diferensi dari bit pembayaran. Ada rangkaiannya di sini menggunakan XOR, NOR, AND, dan OR. Rangkaian full subtractor terdapat 3 input dan 2 output. Untuk rangkaian kombinasional, apakah ada yang ingin ditanyakan? Kalau tidak, saya lanjutkan ke rangkaian sekuensial. Di sini rangkaian sekuensial yang akan dibahas itu ada flip-flop. Flip-flop adalah rangkaian yang mempunyai fungsi pengingat atau memori.
Artinya rangkaian ini mampu melakukan penyimpanan data sesuai dengan kombinasi masukan yang diberikan kepadanya. Flip-flop juga dibuka perangkat bit stabil karena semua dapat berada pada salah satu statusnya saja. Jika input tidak ada, flip-flop tetap mempertahankan statusnya. Maka flip-flop dapat berfungsi sebagai memori satu bit. Ini ada simbolnya. Simbol rangkaian sekuensial ini ada input yang diproses melalui rangkaian kombinasional dan menghasilkan output. Dan di sini ada feedback atau elemen penyimpanan atau elemen umpan balik yang akan memberikan umpan balik ke rangkaian. Yang pertama ada RS flip-flop yang mempunyai dua masukan yang diberi label X. Dua keluaran diberi label Q dan ada Q dan Q not. Pada flip-flop, keluaran selalu berlawanan atau komplementer. Dengan kata lain, bila keluaran Q1 sama dengan 0, maka keluaran Q0 itu sama dengan 0. Dan sebagainya. Huruf S dan R pada masukan flip-flop RS seringkali disebut sebagai masukan set dan reset. Simbol dari RS flip-flop ini seperti ini. Ada masukan R dan S. Selanjutnya ada keluaran Q dan Q. Di sini ada gambar rangkaian RS flip-flop dari gerbang N dan gambar rangkaian flip-flop RS dari gerbang NOT. Dan sebagai berikut. Selanjutnya ada B flip-flop. Flip-flop B hanya mempunyai satu masukan data D dan satu masukan data atau clock. Keluaran dari tabel adalah Q dan Q0. Jika B sama dengan 0, maka Q bernilai 0 dan Q0 sama dengan 1. Jika D sama dengan 1, keluaran Q akan bernilai 1 dan Q0 bernilai 0. Selanjutnya ada T flip-flop. T flip ini menggunakan sebuah positif edge, D flip-flop dan rangkaian logika untuk memproses masukannya. Feedback membuat masukan D sama dengan nilai Q atau Q0 di bawah kontrol simulator. Saat sama dengan 1, maka setiap rangkaian tutup saat transisi clock naik. Saat T sama dengan 0, stepnya tetap digunakan sebagai elemen di rangkaian penyimpanan. Yang terakhir ada Zeta flip-flop. Zeta flip-flop merupakan flip-flop universal dan digunakan paling luas, memiliki sifat dari semua flip-flop jenis lain. Di sini bisa kita lihat ada diagram waktu atau timing diagram dari sinyal pada Zeta flip-flop. Ini yang pertama ada clock 010101 dan ini setnya di sini, lalu 0, satu lagi, 0 lagi. Dan K diberikan nilai 0 sampai sini, lalu 1, 0, 1, 0. Lalu outputnya didapatkan di sini jika J1 dan K-nya 0, maka didapatkan nya itu pada saat naik di sini 0, di sini 0, maka ini sama dengan 0. Dan di saat naik yang kedua, ini J-nya 1, K-nya 0, maka Q-nya bernilai 1. Dari nilai satu clock yang terakhir di sini, ini Q-nya bernilai 0 dan
angkanya bernilai 0, maka I bernilai kebalikan dari tuple yang pertama. Di sini bernilai 1, maka selanjutnya bernilai artinya di sini tidak berubah. Dari sini ke 0, maka dilanjutkan dengan nilai 0. Sekian materi tentang rangkaian gerbang logika. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Cek, apakah masih jelas? Yang lain, apa ada yang mau ditanyakan? Iya, yang mau tanya. Apa mau ditanya nih? Mas Putri, ada yang mau ditanyakan? Ayo. Kalau nggak ada yang mau ditanyakan, presentasi saya tutup dulu ya. Ayo udah pada butuh semua, Pak. Barangkali ada yang mau ditambahin Mbak Tiana. Jadi saya cukup ya, mungkin ada teman-teman yang mau menambahkan tentang komponen atau gerbang logika. Untuk penerapan gerbang logikanya bisa diulang ya Mbak? Penerapan Ke alatnya gitu. alat untuk gerbang logika. Iya. Belum. Sudah. Selama saya kuliah di Politeknik, untuk gerbang logika ini banyak menggunakan IC ya. Jadi kita nggak perlu membuat rangkaian seperti ini. Untuk bank MP itu menggunakan IC
ini untuk logic encode itu ini kita menggunakan IC/L seri 74 LS08 dua input. Waktu saya pakai untuk gerbang OR kita menggunakan IC/L seri 74 LS32 untuk yang dua input. Dan untuk gerbangnya kita menggunakan IC/L 74 LS04 inputting method. Jadi ya ini untuk rangkaian ini konfigurasi untuk IC gerbang logikanya dua input tipe 7400. Jadi di sini ada input 1 dan input 2, lalu keluarannya menjadi di sini. Untuk keluaran dari NAND 1, keluaran dari NAND 1 ini bisa untuk input ke gerbang NAND yang kedua di sini, lalu kita beri juga untuk gerbang NAND yang kedua, dan nantinya menjadi output dari gerbang NAND yang kedua, dan output dari gerbang yang kedua ini bisa digunakan untuk input gerbang NAND yang ketiga dan keempat. Dan bisa untuk kita menggunakan IC tipe 7402. Dan ini kalau di gerbang NAND untuk yang di atas itu inputnya tinggal di atas, di atas bawah ini input selalu berada di kanan dan output ini ada di sisi kiri. Inputnya di sisi kiri dan outputnya ada di sisi kanan dari input. Kalau di gerbang NOR ini inputnya berada di sebelah kanan dan outputnya ada di sebelah kiri. Kalau mau buat rangkaian sendiri bisa menggunakan transistor dan resistor. Jadi di IC itu udah ada rangkaiannya sendiri-sendiri ya? Iya, untuk IC itu kan rangkaian yang terintegrasi, jadi kita tinggal masuk aja, nggak perlu masuk. Oke, terima kasih. IC itu tinggal satu itu buat inverting yang membalikkan tegangan dari positif ke negatif atau negatif ke positif. Kalau ada yang mau ditambahkan, waktu bikin project nyalain lampu itu pakai IC apa kak? lampu itu mata kuliah itu pakai IC jumlah 1. Kenapa pakai 7401 kak? Kan siapa tahu bisa pakai 7408 nanti dipakein transistor atau resistor gitu. Karena waktu itu berkelompok ya, jadi kita diskusi dan buat rangkaian yang sama itu pakai jumlah 1 karena waktu praktek juga banyaknya menggunakan IC jumlah 1 itu masih baik. Oke kak, terima kasih. Yang lain ada yang mau bertanya lagi, yang mau menambahkan?
Itu. Ya mungkin yang lain kalau mau tanya-tanya di luar materi ini tadi komponen sama gerbang logika bisa ya, Iya bener banget mas, kalau itu atau mau konsultasi project gitu. boleh Kan elektro banyak projectnya ya. ya, banyak mulai semester 3 itu banyak mas. Ini mungkin materi yang saya sampaikan tadi mungkin teman-teman udah dapat ya di semester 1 untuk komponen dasar elektronikanya, dan untuk gerbang logika itu materi semester 3 mungkin udah dapat penjelasan yang jelas dari dosen-dosen. Kalau di IT cuma gerbang logika sih semester dulu kayaknya. Mungkin ada yang dari jurusan mesin di sini mau bertanya atau sharing-sharing. Kalau Mas Iqbal mau nambahin, Mas Iqbal? Iya mas, boleh banget mas. Itu ada Mas Fikri yang jago itu bikin projectnya. Mas Fitri boleh cerita-cerita. Mas Fikri kemarin bikin apa sih? Lebih Assalamualaikum. enggak lah. Mas Fikri rada susah ya, sinyalnya mungkin. Tahu Luar lah, pulau ya Mas. relaman. Tugasnya gimana Mas Fikri? Udah lancar belum?